pribadi yang lebih baik dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu? Atau mungkin engkau lebih baik dari hidup Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu? Dia baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh-sungguh baik dalam segala sesuatu. Haleluya. setiap kehidupan kami. Amin. Terima kasih buat waktu ini. Kami boleh mengenang kembali kebaikan Tuhan. Bahkan mau berkat-berkat-Mu atas setiap
sebab kebaikan-Mu atas kami semuanya. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Sebentar kami renungkan kebenaran firman-Mu dengan tetap membuka hati pikiran kami di hadapan Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam setiap hati kami, memenuhi hati kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan sebab Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat duduk. Tuhan memberkati kita semua. Biar di pagi ini kita mendirikan hati pikiran kita untuk Tuhan bersama berkarya atas hidup kita. Markus pasal 6 ayat 45 sampai yang ke-52. Markus pasal yang ke-5 ayat 45 dan seterusnya. Makasih ya, puji Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Kita baca bersama-sama. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum mengerti juga, dan hati mereka tetap degil. Ayat yang ke-50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ketika pemilu baru diawali dengan pendaftaran calon-calon presiden dan wakil calon presiden. Karena dalam peristiwa ini kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, baru mereka berbondong-bondong ramai-ramai menyaksikan sebuah kebangunan akbar yang luar biasa, kebanggaan rohani yang luar biasa besar. Karena apa? 5 roti dan 2 ikan telah mampu memberi makan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Kok menunggu itu? Peristiwa ini ada, disampaikan. Kalau kita membaca bagian sebelumnya itu dikatakan yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Modalnya 5 roti 2 ikan. Apa enggak luar biasa? Tetapi dalam peristiwa ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid yang sudah kenyang, yang sudah ikut KKR, yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Mereka dikatakan berangkatlah lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Murid-muridnya suruh pergi ke Betsaida, 5.000 orang tadi disuruh pulang. Tuhan Yesus berpisah dengan mereka, ayat 46. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Siapa yang berdoa?
Siapa yang berdoa? Siapa yang berdoa? Tuhan Yesus. Yang makan KKR kota KKR suruh pulang. Murid-murid yang 12 orang, halo, 12 atau masih 11? Dalam peristiwa ini 12. Kamu lebih dulu. Arungi perahu kanan kau jago-jago laut. Orang-orang hebat untuk mengarungi lautan ini pasti akan segera sampai ke tempat itu. Aku mau menyendiri berdoa. Tidak secara kebetulan minggu yang lalu kita mengikuti pengarahan, pembekalan para pelayan Tuhan. Mestinya kita keliru kemarin itu. Seharusnya tidak si A, si B, si C namanya didaftar. Semua jemaat dikumpulkan di sini, ditambahi lalu dibekali. Sewaktu-waktu nanti kita mendapat bagian, mengambil bagian, kita sudah tahu. Halo? Seharusnya begitu. Sehingga pada waktu kebaktian itu, nama si A, si B kok nggak ada. Mungkin namanya nggak disebut. Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali membesarkan hati kita. Waktu Tuhan Yesus mengatakan perkataan itu kepada para murid itu tidak menyebut nama. Tenang anak-anakku, aku ada di sini. Yang penting hati kita terhadap Tuhan ada connect, ada relasi, maka kita akan tidak sebut namanya secara langsung begini, tetapi kita akan, oh aku dipanggil oleh Tuhan. Tadi pujian katakan, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Tidak disebut Wiji, Joko, coba nih, Pak Pus, coba nih, Pak Bandi. Tidak disebut. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Mestinya tadi buat kanonnya ada semua mulai tapi masih belum tegal ini. Dengar dia panggil nama saya. Jadi dengar, ikut berikutnya. Dan waktu mereka bait kedua, sini berketiga dan seterusnya. Oya-oyaan. Wadah lebih kayak malaikat bekerja dengan puji-pujian yang ada panggilan. Atau mungkin dengar dia panggil nama sewaktu Kiranglah sini menjawab ya dan seterusnya. Makanya saya kata waktu Kiranglah, kalau kita Kiranglah nggak lucu. Kiranglah ada corongnya gitu rasanya gitu. Ya, wah luar biasa itu waktu kita dipanggil Tuhan, kalau kita kan Kiranglah menyatakan bahwa kita ada koneksi dengan Tuhan, luar biasa dengan begitu. Dan ini Bapak Ibu Saudara, mereka itu berada dibiarkan oleh Tuhan dalam kesendiriannya. Lalu Tuhan menikmati waktu sehubungan dengan Tuhan, membangun relasi dengan Bapanya di surga berlama-lama. Dikatakan, ya, ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan hendak melewati mereka. Murid-murid itu terlalu biasa dengan kehidupan laut. Sudah terlalu biasa menghadapi apapun bisa. Karena mereka pelaut yang handal, dipanggil oleh Tuhan, lalu menggunakan perahu itu untuk melewati danau itu. Tapi kita melihat ada angin sakal. Angin sakal itu adalah angin yang menerpa perahu yang kalau kita berjalan ke sana, perahunya kita dayung, terus didayung ke sana, anginnya datang berlawanan dengan keras. Sehingga kalau perahu tadi didayung dengan 12 orang itu seharusnya laju kencang begitu. Tetapi kita perhatikan bahwa angin sakal, angin yang datang dari depan itu terlalu kuat, membuat mereka kepayahan, membuat mereka kelelahan. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung,
karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 tengah malam, bayangkan. Sore tadi, Yesus mengatakan kalian jalan lebih dulu. Sampai lewat tengah malam, sudah lebih dari 8 sampai hampir 9 jam. Yesus melihat mereka kepayahan di situ, lalu dia baru nongol. Halo? Yesus baru muncul. Yesus baru datang. Dan pada waktu mereka Yesus memperlihatkan diri kepada mereka semua, mereka mengira di tengah ombak gelombang yang begitu kuat itu ada sosok manusia yang berjalan di atas air. Dia katakan, oh, ada. Terkadang persoalan masalah kehidupan ini yang menerpa hidup kita seperti datangnya badai dan laut yang bergelora. Masalah pencobaan yang datang bergelora atas hidup kita silih berganti. Ada nyanyian mengatakan, apa Mbak nyanyianmu? Beres kabeh. Itu dinyanyi dia. Apa? Datangnya silih berganti. Masalah ini ada banyak dan terlalu banyak, dan terkadang masalah silih berganti, dan orang yang nyawang kita enak-enak saja, baik-baik saja, puji Tuhan. Semuanya kalau kita masih bisa senyum-senyum. Tapi tidak ngerti dalamnya hati ini rasanya. Masalahku kok rantek-entek, masalah persoalan udah habis-habis, ada masalah yang cetek-cetek saja. Cetek-cetek saja itu kalau hanya masalah makan, minum, tempat tinggal, itu cetek. Halo? Ya toh? Makan bendino itu masih ada, gampang. Blok wis. Mbuh sego jagung, mbuh sego tiwul, mbuh kulupan, tapi kalau makan kita kan gampang. Nyandang renek sing udo sekarang. Semuanya pakai bagian yang bagus-bagus. Sandang ada. Rumah ke kota sana. Ada orang yang hanya kuat satu keluarga sekamar 3 kali 3. Sekamar bapak ibu anak loro. Ada. Itu pun nyewa. Saudara-saudara kita nih, rumah turah-turah, Tegalin sak ban-ban bintang masih ada. Ya. Pekerjaan, karena kita tani, ya sudah yang dikerjakan ya tani, kerjakan lahan itu kerjakan dengan mudah, dengan baik, dengan kalau semua. Itu tapi ada persoalan-persoalan yang terkadang menerpa hati hidup kita yang susah untuk kita atasi, untuk kita urai. Misalnya sakit penyakit. Misalnya persoalan-persoalan yang lain yang seringkali menempa hidup kita. Terkadang kita terengah-engah menghadapi kehidupan kita seperti para murid yang kelelahan dan melewati semuanya seolah Yesus tidak segera datang atas kita. Mereka melihat dia berjalan di atas air. Mereka mengira bahwa dia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Karena yang disangka oleh mereka yang datang itu adalah hantu, yang lewat adalah hantu, mereka berteriak-teriak. Dan meskipun kita seringkali tidak melihat bahwa ada hantu lewat yang menakuti kita, tapi berapa lama, berapa banyak kita berteriak di hadapan Tuhan, Tuhan, persoalanku terlalu berat, belum terselesaikan. Apa yang dapat kita lakukan dengan itu semuanya? Dan pada kesempatan itu, ya. Dan firman Tuhan mengatakan saat semuanya berada dalam kelelahan, keletihan, dia mendekati mereka. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Banyak hal di muka bumi membuat kita takut.
Ketakutan itu terjadi atas kehidupan kita karena sesuatu yang datang begitu cepat, begitu tiba-tiba, membuat kita takut, mengejutkan. Ya, kita memperhatikan bahwa angin badai itu angin sakal itu begitu cepat datangnya dan terus tiada henti. Mereka benar-benar tidak tenang. Mereka dalam keadaan yang ketakutan, mereka dalam keadaan kepanikan, dan Yesus mengatakan, tenanglah. Tenanglah. Ada beberapa hal yang membuat mereka menjadi takut dalam kehidupan yang mereka alami. Yang pertama, kita memperhatikan bahwa manusia yang hidupnya disertai atau diliputi ketakutan, kurang berdoa. Kurang Berdoa. wong iku nek doane kurang, gampang kuwatir, gampang takut, gampang gelisah. Gampang takut, gampang khawatir, gampang gelisah. Wes tak omongin, ndak usah doa, harus. Tetapi di mana kita ada sebut nama Tuhan itu, nyopir, ya sebut nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Tuhan, ini saya. Dan kali ini kita melihat bukan ini saya, itu saya. Sering kita lapor, Tuhan, ini saya. Ini saya, ini aku dengan persoalanku. Tapi dengarkan, Yesus sendiri pernah berkata, tenanglah, ini aku. Tadi tak sebut Mas Gibran. Kalau misalnya Bu Bandi sedang dalam kerepotan, lalu Pak Bandi moro-moro dari keliling, Bu, repot toh? Iki lho aku, kongkonen. Lelah barangkali Pak Bandi. Tapi waktu suaminya datang terus saya, oh iya Pak wis teko. Mungkin tidak ngewangi barangkali Pak Bandi, tapi kalau suaminya sudah datang dalam kerepotannya, dia rasa lega. Apalagi waktu kata, Bu, iki lho aku wis teko. Wah, akan menjadi lebih tenang. Ada barangkali yang saya andalkan itu adalah saudaramu barangkali. Kalau ada masalah-masalah rumit, aku pengen ketemu si A, kakak saya, mungkin bulik saya atau bapak saya. Kalau ketemu si A mesti beres. Kita pengen curhat atas semua yang ada, pengen mengutarakan semuanya, gitu. Tapi seringkali kita hanya katakan, ini aku, tulungono, ini aku, tulungono, Tuhan, ini aku, Tuhan. Berteriak, ini aku, Tuhan. Tapi alami satu peristiwa di kehidupan kita, di mana Tuhan berkata, tenang, ini tenang. Nah itu hanya bisa didengar oleh orang yang bisa yang membangun relasi dengan Tuhan sebanyak-banyaknya berdoa. Kalau kita berdoa, yang kita dengar suara dunia. Suara dunia itu hanya mengatakan kesukaran, kesulitan, masalah, problem, apa saja. Luwe, anakku nakal, anakku begini, keluargaku begini, begitu, dan segala macam suara dunia. Tetapi suara Tuhan menenangkan, bisa diraih pada waktu penyertaannya ada, karena anaknya berdoa. Jangan biarkan kita kurang berdoa. Syarat pertama para pelayan Tuhan, minggu yang lalu disampaikan adalah membangun keintiman dengan Tuhan di dalam doa. Tak bocori sampai ada kata kok. Yang terlibat dalam pelayanan membangun hubungan. Bisa yang terutama pribadi menyembah. Doa bersama itu akan lebih utama, akan lebih baik. Dalam kita mengadakan doa pada hari Jumat, itu sarana untuk membangun kita, supaya kita bisa merasakan penyertaan Tuhan atas hidup kita, pendampingan Allah atas kita.
Penyertaan Allah akan selalu ada bagi kita, sehingga kita akan merasakan penyertaan yang luar biasa atas hidup kita semuanya. Tidak harus melayani. Yang tidak melayani, kita kalau membangun hubungan kita dengan Tuhan dalam doa-doa kita akan mengalami Tuhan, kita akan merasa dekat dengan Tuhan, kita akan menikmati kehadirannya atas hidup kita. Yesus membangun hubungan dengan Bapaknya, relasi dengan Tuhan. Semua yang sudah dilakukan, tinggalkan. Dia tinggal sendirian berdoa. Halo, saya tanya, kalau berdoa sendiri, sendiri berdoa syafaat berapa menit Anda bisa? 5 menit entek pokok doanya. Halo. Tapi kalau menyembah kepada Tuhan tidak ada habis-habisnya. Waktu puji-pujian kita naikkan di hadapan Allah, kita menyembah. Lo ngomong haleluya kan entek. Haleluya. Oh haleluya. Syukur-syukur ada pokok-pokok yang kita bisa syukuri. Terima kasih kepada Allah, bersyukur karena hari ini kita ada. Kalau kita bisa melewati hari-hari kita yang lampau karena persoalan sudah selesai, karena Tuhan yang luar biasa, kita sembah Dia. Tidak cukup sedino sewengi kita menyembah kepada orang ngantuk. Jadi ucapan syukur kita kepada Allah itu tidak ada batasnya seberapa. Makanya bangun hubungan kepada Tuhan untuk memuji, menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Dia. Yesus sendirian di darat. Pada waktu dia bersama dengan murid-muridnya, dia bisa membawa relasi, bisa ngomong-ngomong, bisa menyampaikan ajaran dan seterusnya, bisa melayani orang banyak. Tapi waktu dia sendirian berada kepada Tuhan, dia membangun hubungan dengan Bapaknya di surga. Ada kekuatan baru yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, dari peristiwa itu, mengapa mereka menjadi takut? Karena mereka, selain pertama mereka kurang berdoa. Yang kedua, mereka tidak mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Sehingga karena mereka tidak mengenal kepada Tuhan, waktu Tuhan menyampaikan pertolongannya lewat di tengah mereka, menyatakan kebesarannya, keajaibannya di tengah badai itu, mereka melihat hantu. Mungkin kita tidak pernah melihat hantu secara fisik begitu, tapi hal yang menakutkan hidup kita. Hantu itu kan medeni, ya tak? Tapi seringkali kalau kita tidak membangun hubungan, kita tidak mengenal kepada Tuhan, kita lihat hal yang ada itu begitu menakutkan. Berita dunia menakutkan, anakku menakutkan, pekerjaanku menakutkan, semuanya usahaku menakutkan. Waduh, ini nggak ada udan-udan. Pi Lombok, bukan betul? Itulah hantu. Hantunya seperti itu yang ada. Orang wedi aku. Bagi wong kang meleleh. Dikatakan firman Tuhan karena mereka degil hatinya. Kalau hatinya kenal, wah. Cepat liyane. Ora enek sing kuwi golek liyane. Ada jalan keluar. Tapi jangan kita mengatakan, oh aku ora wedi, sebab hatinya yang keras, yang degil di hadapan Allah. Murid-murid itu mengalami seperti itu. Mereka tidak mengenal Yesus. Meskipun sudah mengalami mukjizat yang luar biasa, tapi tidak ngerti sebenarnya pertolongan siapa, keajaiban siapa, nggak eroh, hatinya degil daripada Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan tidak sertai perubahan hidup karena pengenalan akan Allah yang luar biasa. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran ada melewati, menguasai kehidupan kita semua. Dan ayat 50 itu, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut, dikejutkan oleh peristiwa itu. Dan ayat 51, lalu ia naik perahu mendapatkan mereka, dengan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung.
Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum mengerti dan hati mereka tetap beda. Tenang, aku ada di sini. Berarti yang kita teriaki masih jauh di sana. Tapi berita itu tidak begitu. Tenanglah, ini aku. Jangan takut. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita boleh mendengar bisikan itu. Apapun masalah persoalan kita hadapi, kita mendengar suara Tuhan. Tenang, no, tenang, no. Aku ada di sini. Gua jadi no sing krasa. Orang mergo kebaktian yang gini tapi hatinya dan terbuka di depan Allah. Ji, tenang aku ada di sini. Ora ditelepon ora krungu, di WA ora bales. Iki ado apa cedhek ngono jane HP ya. HP ini kan parah nih, paham kula iki kesusu bagian menjaluk ingin maksud ya. Saya sama ketemu. Ya siji dirindukan ini aku tekan ini sangat repot ini waktu ini bener ya wis sampe mulai ta tak telepon WA lewat anak so teman besok Senin ada kaum pria gabungan sih datang ya wis tak datangi sampe jawab siang kum mana ada berarti sok minggu mesti tekan. Masa tekan harus ning wates tok ngono kan ya ora bah. Nah, kalau kita dekat itu enak. Rasa itu ayo. Sering kita menjadi takut suara Tuhan karena kita jauh. Lalu Tuhan berteriak. Besok pikir bisa, oh. Tapi kalau kita dekat, kita akan mendengar suara yang manis tenang. Dalam bahasa yang lain, tenang itu katakan kuatkan hatimu. Waktu dikata tenang. Waktu mereka kuatkan, mereka dalam keadaan yang membingungkan di terpalin sakal itu, Tuhan Yesus katakan kuatkan hatimu, teguhkanlah hatimu. Aku ada di sini. Dengan bahasa lain, tenang, neng, tenang, nang. Aku ada di sini. Aku mampu menyelesaikan setiap persoalan. Dan waktu dia mengatakan tenang, aku ada di sini, bukan hanya masalah. Dia naik ke perahu, maka laut pun teduh. Waktu Yesus ada di sini, waktu Yesus ada dekat, waktu Yesus ada dalam hidup kita, semua masalah akan terselesaikan oleh Dia. Kehadirannya adalah kekuatan yang luar biasa. Kehadirannya, kepribadiannya, keberadaannya itu ada jawaban bagi setiap kita. Sehingga kita setiap hari boleh mengatakan, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Terus, Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Coba, waktu kita melaku, waktu kita tidak merasa cinta, wah dengan istri saya tidak cinta. Apa yang ada? Wow, pengerusung sedih. Tapi ada kecintaan luar biasa. Waktu kita dicintai oleh Tuhan, kita kerasa dicintai oleh Tuhan. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya. Oh dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Katakan. Ku
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Benar toh? Ya Tuhan. Coba Gusti Allah meletek malah kaget. Kita jawab karena kita dekat. Ku jawab ya, ya. Di hati kita menyembah ya. Haleluya. Sendiri kita tidak ngantuk, kita tidak lelah, dibangun hubungan kita. Orang lain akan melakukan penyertaan, kita akan melihat penyertaan Tuhan dalam pekerjaan, dalam tugas, dalam masalah yang ada. Kita akan tahu jalan keluar, sebab Tuhan ada di sini. Jangan takut. Dan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang berdoa. Membangun hubungan, jangan biarkan kita sendiri. Hidup kita jalani. Aku sisa roh apa? Murid-murid itu laut ini sudah bisa apa laku Tuhan? Kan mulai ya tak mulai numpak perahu. Tapi waktu angin saka mereka tidak bisa mengatasi. Hanya kehadiran Yesus yang sangat berarti. Pengalaman hidupmu tidak akan menyelesaikan masalahmu, tetapi kedekatan kita dengan Tuhan itu yang akan menyelesaikan setiap masalah. Amen. Dia hadir, dia berkuasa, dia memberi ketenangan, dia menyelesaikan. Beranilah kita menghadapi kehidupan karena Tuhan beserta hidup kita. Semua kita pamit berdiri di hadapan Tuhan. Masing-masing menundukkan diri dan Allah. Engkau memanggil kami. Sejenak biar Tuhan yang telah berjanji telah hadir di tengah-tengah kita. Mengalir kuasa mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku.
dahsyat Yesus tinggal dalam Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Selalu baru bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat pagi hari kami menanggapi kebenaran firman, kami ingin membangun hubungan kami dengan Engkau. Setiap waktu tangan kami terangkat di hadapan Allah. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hadir pada setiap putramu pagi ini. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sangat baik bagi kami semuanya. Kami bersyukur di hadapan Tuhan yang maha kuat, maha dahsyat dalam semuanya. Bapa, kami taruh di kaki-Mu. Setiap persoalan masalah, Engkau sendiri hadir di tengah-tengah persoalan hidup kami semua dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Amin. Ampuni ketakutan kami Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami semuanya. Sering kami gerusa-gerusu dalam hidup ini karena kami takut menghadapi kehidupan ini. Takut menurut kata orang Tuhan. Takut dengan orang-orang yang pendapat orang. Tapi kami takut hanya kepadamu. Kami mau tunduk hanya kepadamu. Kami tidak ingin orang lain memuji kami. Dan kami mulai terlena dengan puji-pujian itu. Tapi kami mau taruh hati kami untuk mengagumi Engkau saja. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Patahkan segala sesuatu yang menakutkan kami. Masalah mungkin angin saka yang datang tiba-tiba atas kami. Persoalan yang tak betul-betul datang di antara kami. Menghadang kami, buat kami takut. Dan kami tak kabur dengan perbuatan kami. Ampuni kami. Kami ucap syukur pada buat firman pagi hari ini. Kami rindu mendengar dengan tenang di hati kami. Tenanglah. Tenanglah anak-anakku. Aku ada di sini besertamu, mendampingimu. Aku dekat dengan Engkau pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Tuhan Allah yang setia, tidak akan pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan setiap pilihan pagi ini. Keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Hamba mengangkat tangan atas umatmu pagi ini. Letakkan tanganmu atas pribadi-pribadi yang ada. Menenangkan mereka semua. Menyelesaikan setiap persoalan mereka dan menguatkan kembali, memulihkan mereka semua dari segala ketakutan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap nama, setiap wajah yang ada di sini yang tidak hadir sekalipun, Tuhan tolong secara khusus. Kami milikmu Tuhan. Kami anakmu. Kami rindu Tuhan. Engkau bervisi dan benar bagi kami semuanya pagi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Jangkau setiap umat-umat. Para pria di sini yang barangkali menjadi masalah-masalah yang berat dalam hidup ini. Ada ketakutan, juga kekhawatiran. Oh, dalam nama Yesus, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Para ibu, para wanita yang juga kalut pikirannya barangkali dengan masalah-masalah persoalan yang mereka hadapi, yang mereka bayangkan di depan, dipatahkan kuasanya. Dalam nama Yesus Kristus, gantikan kehadiran-Mu, pribadi-Mu, firman-Mu, ketenangan dari Tuhan dalam hidup mereka terjadi dalam nama Yesus Kristus. Hingga setiap waktu kami berkata, oh giranglah hati kami, girang bersuka cita di depan Tuhan. Ada kemenangan, ada penyertaan ilahi atas hidup kami.
Amin. Terpujilah Haleluya. namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus doa ini Hamba panjatkan pada kesempatan di hadapan Allah. Gerejamu, jemaatmu dibangunkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh kiranglah